Saudara Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita akan kedatangannya yang kedua kalinya. Gambarannya lumayan menakutkan. Digambarkan akan terjadi kekacauan yang luar biasa, akan terjadi sesuatu peristiwa yang menakutkan. Kuasa-kuasa langit akan hancur. Jangankan kuasa langit, kuasa yang lain juga hancur pula. Mungkin digambarkan juga tidak pasti seperti apa bentuknya, tetapi cukup menakutkan. Namun di tengah-tengah gambaran yang menakutkan itu, tadi kita simak bahwa Yesus juga menyampaikan pesan harapan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini pesan Yesus. Apabila semuanya itu terjadi, kekacauan terjadi, reruntuhan terjadi, hiruk pikuk terjadi, kalang kabut terjadi, pada saat itu bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini tentu pernyataan yang ironis yang biasa terjadi. Coba bayangkan, kalau ada yang menakutkan biasanya apa yang kita lakukan? Kalau pas kita takut, ada peristiwa menakutkan, ada bencana, terjadi peristiwa yang menakutkan kita, apa yang kita lakukan biasanya? Menundukkan kepala, menyembunyikan wajah kita. Betul? Emangnya kalau wajahnya sudah disembunyikan, yang lain tidak bisa tertimpa. Awas, genteng jatuh. Apa yang kita selamatkan pertama-tama? Apa? Angkatlah mukamu. Jadi nanti kalau awas genteng jatuh, angkatlah mukamu. Yang terjadi biasanya langsung menyembunyikan muka. Tetapi Tuhan Yesus, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, anak-anak yang terkasih, fokus kita bukan pada yang mengerikan. Kita dipesan oleh Yesus, memang ada sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi. Tetapi fokus kita bukan pada yang mengerikan. Kalau fokus kita pada yang mengerikan, maka kita kehilangan harapan. Kalau kita sudah takut biasanya, itu sudah tidak bisa bernalar. Orang itu kalau ketakutan luar biasa, dijelaskan bagaimanapun juga tetap tidak bisa bernalar. Hei, jangan pergi ke rumah Unio, ada genderuwo. Saya pun menjelaskan Unio tidak ada apa-apa. Tidak ada di situ. Genderuwo yang ada di Unio itu belum menakutkan, lebih menakutkan kamu. Kalau kita sudah takut, dijelaskan seperti ini pun tidak akan bisa. Maka fokus kita bukan pada yang menakutkan, bukan yang mengerikan, tetapi pada kepastian datangnya Sang Penyelamat, yakni Tuhan sendiri. Kita hanya diminta untuk berjaga-jaga dalam kepenuhan harapan. Berjaga itu bisa pasif, tapi juga bisa aktif. Berjaga pasif itu pokoknya menunggu aja, diam aja. Tapi kita tidak diminta yang seperti itu. Berjaga sambil berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita aktif. Berjaga sambil main HP. Itu menghilangkan masa-masa penantian biasanya. Kalau sampai main-main biasanya kan kalau lama itu gak terasa. Tapi tentu saja berjaga bukan sambil main HP, tapi sambil
berdoa. Itu seruan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan kita harusnya kita bangun senantiasa. Sebab janji Tuhan sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan tunas keadilan yang terdapat pada Daud dan keturunannya, dan berpuncak pada diri Yesus sendiri. Di tengah-tengah kesulitan dan ketidakpastian, Nabi menegaskan bahwa ada pengharapan dan kedamaian serta keadilan yang bersumber bukan pada kehidupan manusia, bukan bersumber dari pribadi manusia, tapi dari Allah sendiri. Sempat saya membaca dalam sebuah artikel, sebenarnya keadilan itu yang datang dari manusia hampir nggak pernah ada. Seadil-adilnya yang diungkapkan oleh manusia biasanya ujung-ujungnya juga nggak adil. Karena awal-awalnya sih kelihatan adil, tapi buntut-buntutnya tetap terjadi iri hati, terjadi protes, terjadi sana-sini tidak puas. Akhirnya keadilan sungguh-sungguh yang bersumber dari manusia rasanya tidak pernah terjadi. Kalau direnungkan betul juga, karena ujung-ujungnya akhirnya juga mikir dirinya sendiri. Contoh, bapakku tuh kelihatannya adil banget. Adil, bagiku adil, tapi bagi kakakku mungkin tidak adil. Betul atau betul? Bapakku tuh baik terhadapku karena setiap kali ngasih uang aku. Tapi kakakku protes. Yo, yang dikasih cuma. Tapi kalau saya ditanya, bapak baik nggak? Baik. Adil nggak? Adil. Tapi kakakku ngomong, bapak adil nggak? Nggak. Nah, sekalipun kelihatannya bapakku ini adil terhadap aku dengan kakak-kakakku, ya jelas bapakku tidak pernah adil terhadap adikku. Karena aku nggak punya adik. Tapi ujung-ujungnya ada buntut lain lagi. Aku adil terhadap kamu, tapi kalau nanti aku udah tua, ya ngerti ya dewe. Ujung-ujungnya tidak adil. Keadilan yang kita bangun di sini bukan keadilan yang hadir dari pribadi manusia, tapi dari Allah sendiri. Dalam kacamata Rasul Paulus, membangun pengharapan bukan sekedar menunggu, tetapi menunggu dengan disertai hidup secara benar yang diwujudkan di dalam pernyataan kasih. Kita menunggu bukan hanya sekedar sambil tidur, sambil berdiam diri, tapi menunggu dengan berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita diharapkan bisa menjaga hati kita agar tidak terjebak oleh kemewahan diri, oleh kerakusan, oleh ketamakan, agar kita juga terbuka akan tindakan-tindakan yang bermakna bagi keselamatan bersama. Saudara, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, hidup kita di dunia ini memang penuh tantangan dan dalam banyak hal terdapat ketidakpastian. Ini yang jelas. Ada satu hal yang tidak bisa kita ingkari. Hidup kita terkandung pula ketidakpastian. Amin. Setuju? Tahu maksudnya? Tahu. Sekarang ini bergaya ria, pakai seragam abu-abu. Tapi tidak pasti apakah nanti masih pakai abu-abu. Bisa saja nanti sudah pakai pakaian jenis lain. Apa itu jenis lain? Jangankan pakai baju abu-abu sendiri, mandi pun dimandiin oleh orang lain. Jangankan pakai baju sendiri, tidur pun ditidurkan oleh orang lain. Itu yang tidak pasti untuk kita. Tetapi di tengah-tengah ketidakpastian ini, kita selalu harus punya harapan
dan kepastian. Beberapa hari lalu, Yesus mengatakan, dunia akan berlalu, tetapi sabdaku tidak pernah akan berlalu. Di tengah-tengah ketidakpastian ada satu yang pasti, yakni janji Tuhan akan betul-betul dapat kita alami. Janji Tuhan akan sampai pada kepastiannya, meskipun tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita percaya dan yakin bahwa Yesus pasti datang dan membawa janji keselamatan kepada kita. Ini yang pasti. Tugas kita apa? Kalau sudah ada kepastian seperti itu, tugas kita tidak lain adalah membangun terus pengharapan dan keyakinan serta kepercayaan yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Kita mengatakan kita percaya, kita berharap, kita beriman, tapi kalau itu tidak muncul dalam tindakan, maka pengharapan, keyakinan, iman kita boleh diragukan. Kita membangun keyakinan, membangun pengharapan, membangun iman akan Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi janji atas kita melalui tindakan-tindakan yang sungguh nyata, melalui tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga kita. Percuma kita percaya Tuhan itu baik, tapi kita tidak pernah merasakan sama sekali kebaikan hidup dalam rumah tangga kita. Ini yang mesti harus digali, ada apa? Itulah wujud dari membangun pengharapan. Kita diajak bersama-sama untuk membangun pengharapan juga melalui kehidupan kita di tengah komunitas kita. Advent adalah masa di mana kita membuka hati, budi, dan pikiran kita agar kita menjadikan masa ini kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai tanda kasih kepada Allah. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita khilaf, tidak menghidupi kasih, malah mungkin bertentangan dengan kasih. Kita tidak peduli dengan orang, bahkan mungkin mencoba membangun kebencian terhadap orang, ketidakpercayaan kepada orang. Saatnya sekarang masa Advent kita mulai membangun kasih. Itulah terjadi pembaruan dalam hidup kita. Dengan berjaga-jaga, berdoa, dan waspada agar kita sungguh siap menyambut kedatangan Tuhan, bukan hanya dalam Natal nanti, tetapi juga dalam setiap momen yang dirindukan oleh banyak orang, meskipun kalau saatnya tiba, belum tentu kita senantiasa siap, yakni kedatangan Tuhan yang kedua di saat kita nanti dipanggil secara istimewa dan khusus oleh Allah sendiri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang semakin menggoda ini, marilah kita menjaga hati kita, tetap berharap pada Tuhan, dan hidup dengan penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Mari kita berjaga-jaga membangun suasana hati untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kesiapan dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya yang tak pernah habis-habisnya. Amin.